Selamat siang, kita sambung lagi penjelasan tentang Sutra Intan. Jadi ini tadi cerita seorang umat kepada master yang merasa bahwa dia sudah mencapai samadhi atau hatinya sudah murni itu karena dia tidak memiliki pikiran apa-apa, tidak memikirkan apa-apa lagi, pikirannya sama sekali kosong, mata, telinga dan hidungnya serta lidahnya tidak bisa mengecap apa-apa lagi. Jadi bukan begitu maksud dari Sutra Intan ini, menjadikan kita itu seperti batu, seperti pohon, seperti rumput yang tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi di sini dituliskan bahwa jika kita benar-benar mengerti Sutra Intan, kita menjadi apa? Kita tetap bisa merasakan, tetap bisa mendengar, melihat. Jadi apa perbedaannya? Jika kita mendengarkan orang sedang membicarakan hal-hal buruk tentang kita, kita tidak merasa marah, kita tidak merasa benci, tidak merasa emosi. Tapi ketika orang memuji kita, mengatakan hal-hal baik, oh iya si Suhu itu sangat pintar sekali berceramah, dia sangat bijaksana, dia pun suka membantu orang lain. Jadi ketika kita mendengarnya, kita tidak merasa besar kepala atau merasa senang berlebihan. Kita hanya bisa mendengar dan mengetahui bahwa itu adalah sifat sementara. Mungkin pendapat orang itu bisa berubah jika suatu hari dia merasa dikecewakan, atau yang mula-mula merasa kecewa atau berpandangan negatif karena mungkin kita membantu mereka, maka mereka menjadi berpandangan positif. Jadi ini segala sesuatu yang tetap kita bisa rasakan, dengarkan ucapan. Panca indera kita tetap bisa digunakan. Tapi pandangan panca indera ini kita menjadi apa? Terhadap fenomena luar, baik yang kita lihat, bentuk-bentuk yang kita lihat, suara-suara yang kita dengar, rasa-rasa yang kita kecap, bau atau harum yang kita cium, atau yang bersentuhan dengan tubuh ini, tidak menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan, kesedihan. Tetap kita bisa merasakan, cuman itu tidak menimbulkan masalah lagi kepada kita. Jadi kita menjadi hidup begitu ciu, bebas, tanpa kiles. Mungkin contoh yang lebih jelas itu misalnya kita waktu orang tua Suhu sudah meninggal, tapi sewaktu orang tua kita berada, kita menjadi anak yang berbakti, menyayangi mereka, menghargai dan menghormati mereka, berusaha menyenangkan dan membahagiakan mereka, walaupun dengan sifat-sifat mereka yang terkadang mungkin kita anggap tidak cocok lagi dengan pandangan zaman sekarang. Tapi kita tahu menghargai kehadiran mereka sekarang, menghargai keberadaan mereka sekarang. Karena kita mengetahui bahwa usia orang tua kita itu ada batasnya. Mereka sudah menginjak usia senja. Jadi apapun kekurangan mereka, kita bisa menerimanya karena kita tahu mereka sudah tua, lemah, dan banyak kekurangan mereka di pada usia tua ini. Tapi kita dengan senang hati menjaga dan merawat mereka. Jadi pada saat orang tua kita mungkin usianya sudah habis, kita bisa menerimanya karena kita merasa bahwa selama hidupnya kita sudah berusaha menjalankan tugas kita sebagai anak. Kita bisa menerima kepergian mereka. Mengapa? Karena kita tahu bahwa setiap orang itu harus mengalami proses demikian. Mereka, semua orang, kita, siapapun, semua makhluk mengalami proses kelahiran, tua, sakit, mati. Di dalam sutra-sutra atau di dalam parita sering Sang Buddha jelaskan. Jadi itu maksudnya penjelasan itu bukan membuat kita menjadi menderita atau menjadi sedih atau menjadi marah. Mengapa Sang Buddha selalu mengatakan tentang kematian, tentang orang ketuaan, tentang kesakitan? Bukan begitu, tapi kita mempersiapkan diri kita bila waktunya tiba orang tua kita meninggal. Sewaktu hidup itu kita sudah menjalankan tugas dan kewajiban kita. Kita sudah mempersiapkan diri. Jadi pada saat mereka meninggal, kita bisa menjalankan mungkin tata upacara, ritual atau apa sebaik-baiknya.
Jadi inilah maksudnya dari Sutra Intan ini. Bukan berarti kita menjadi tidak peduli pada orang tua kita, tidak peduli pada anak istri atau keluarga kita atau suami kita, atau kita tidak perlu bekerja lagi. Karena kenapa? Semuanya saya tidak melekat kepada kekayaan saya tidak melekat kepada keluarga saya. Jadi saya tinggalkan. Saya tidak bertanggung jawab, saya tidak peduli pada mereka. Bukan begitu maksudnya. Jadi Sutra Intan itu bukan berarti mengajarkan kita terlepas dari kehidupan sehari-hari. Malahan kita harus mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita menjadi lebih bertanggung jawab, menjadi lebih penyayang, menjadi lebih rajin, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi meskipun kita sudah berusaha, meskipun kita sudah bekerja keras, meskipun pada suatu hari apa yang kita miliki itu mungkin meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka, tapi kita sudah merasa puas, merasa bahwa kita tidak memiliki hutang, kita tidak menyesal atas kedatangan kita ke dunia. Jadi kita sambung lagi, tadi sudah kita katakan bahwa ing wu suo zu er sen qi xin. Ing wu suo zu, seharusnya kita tidak melekat, maksudnya 6 indera kita ini tidak melekat terhadap apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita kecap, kita sentuh, dan apa yang kita pikirkan. Jadi kalimat berikutnya kita sambung lagi, fa an yao duo lo san miao san pu ti xin yin he yin zu yin he xiang fu qi xin. Jadi jika para bodhisattva itu bertekad untuk mencapai anuttara samya sambuddha, fa an yao duo lo san miao san pu ti. Jadi ini ada istilah Chinese Buddhism, yaitu bahasa Mandarin, arti katanya adalah anuttara samya sambuddha. Jadi bagi yang ingin mencapai kebuddhaan anuttara itu usang yang tertinggi, yang paling tinggi, bodhicitta yang tertinggi, kesucian tertinggi, kesempurnaan, penerangan yang tertinggi itu. Jadi kita itu adalah gelar seorang Buddha, anuttara sama sambuddha, ing he ing zu. Bagaimana dia hatinya itu harus bagaimana dia menaklukkan hatinya. Jadi di sini ada tulis wo gao xi gu ti dang shen ru shi xin wo yin mie du yi qie zong shen mie du yi qie zong shen yi er wu you yi zong shen shi mie du zhi shi fa shang zhi yi duan. Adalah isi Cingkang Cing, isi dari Sutra Intan yang sangat luar biasa. Jadi semula di awalnya itu Sang Buddha mengatakan, saya bertekad, saya akan menolong semua makhluk hidup. Jadi di dalam sutra dikatakan ada 4 jenis makhluk hidup. Melalui apa? Melalui telur, melalui kelahiran rahim, melalui kelembapan, melalui penjelmaan, huasen. Jadi melalui telur itu seperti kita ketahui, ayam, ikan, bebek, ular, ya yang melalui telur. Terus melalui rahim, yaitu mamalia, kita sendiri, manusia, kerbau, sapi, kambing, kuda, yang melalui rahim. Terus yang melalui kelembapan seperti bakteri, kuman, yang melalui kelahiran, kelembapan. Terus yang melalui penjelmaan, huasen. Melalui penjelmaan itu biasanya di alam dewa, mereka langsung muncul huasen, muncul penjelmaan dalam sekejap, mereka muncul di alam dewa atau di alam neraka. Di alam neraka itu kelahiran mereka langsung. Jadi tidak melalui telur atau rahim atau proses. Dikatakan dalam Cingkang Ci itu Sang Buddha itu bertekad untuk menolong semua makhluk dari 4 jenis kelahiran ini tanpa membeda-bedakan. Tapi setelahnya Sang Buddha lanjut lagi kalimatnya, tapi tak ada satu makhluk hidup pun yang telah kutolong. Jadi ini maksudnya seperti kita ketahui kalimat ini
kita merasa heran mendengarnya. Bukankah Samudra memiliki memiliki siswa-siswa Samudra, memiliki murid-murid utama yang di sutra sering dikatakan 1.250 orang para arahat, belum lagi termasuk siswa-siswa perumah tangganya. Jadi mengapa di sini Samudra mengatakan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang telah dia tolong. Jadi ini adalah yang ingin mencapai kebudayaan, yang telah mencapai kebudayaan itu, dia tidak melekat terhadap apa? 3 kekosongan yang sebelumnya kita katakan, terhadap apa? Keakuan terhadap barang yang diberi dan terhadap orang yang ditolong.